orang termuda yang menjadi korban itu berusia sama dengan anak pertamaku, Zirus, yang disebut menjadi salah satu korban pesawat Jeju Air. Kamu bilang kita akan mengadakan pesta ketika aku berumur 60 tahun. Tapi kemana kamu pergi sayangku? Terus ibunya mengirimkan pesan terakhir dan berkata, haruskah aku membuat surat wasiat saja? Hello everyone, I'm Yusul Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya. Ayolah semangat, fighting. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana perkembangan dari update tragedi pesawat Jeju Air. Nah teman-teman, untuk update perkembangannya, seperti aku lansir dari Sport Chosun, beberapa keluarga korban pesawat Jeju Air itu telah membagikan bagaimana pesan-pesan mereka bersama dengan korban. Salah satunya adalah pesan dari Cho Kon-yong, seorang penumpang pesawat, kepada ibunya yang bernama Jang An-sok. Jadi pada tanggal 29 yang lalu pukul 09.24, sang ibunda yang berusia 59 tahun bertanya kepada putranya, apakah kamu di langit? Maksudnya di langit kayak masih di udara nggak gitu. Sang ibunda kepada media lantas mengatakan, saya mengirim pesan yang mengatakan apakah kamu di darat? Pesawat anak saya dijadwalkan tiba pada pukul 08.30. Dan di ponsel sang ibunda, kontak dari putranya itu disimpan dengan nama Pangeran Kecil. Kurang lebih seperti inilah bagaimana isi percakapan di antara ibu dan anak itu. Di sini sang ibunda bertanya sama putranya, jam berapa penerbangannya? Terus anaknya reply, saya berangkat dari rumah sekitar jam 6.20 besok. Jam 9 peng, sekitar jam 6 atau 6.20 jalannya. Terus ibunya reply, kamu punya cukup waktu untuk bekerja. Terus sang pangeran kecilnya ngebales nih, iya ke. By the way, untuk yang ke ini atau yang tulisan ini maksudku, ini tuh merujuk kepada hahaha atau hehehehe kalau Indonesianya guys, atau wak. Dan mengenai pesan yang mengatakan kamu punya cukup waktu untuk bekerja, aku nangkepnya ya, sang ibunda bilang kalau anaknya ini punya cukup banyak waktu loh untuk prepare. Kenapa? Karena berangkatnya kan jam 6.20 gitu ya kan guys, jam 6 atau enggak 6.20. Sementara penerbangannya itu jam 9. Jadi dalam rentan waktu itu cukup lah gitu buat prepare atau ke bandaranya gitu. So nggak terlalu tergesa-gesa banget lah. Mungkin seperti itu ya. Next ke pesan yang berikutnya, di sini sang ibunda tampak mengirim pesan pada pukul 7.23. Nah dalam pesannya sang ibunda mengatakan, apakah kamu merasa baik-baik saja? Lalu pangeran kecilnya bales, aku dalam kondisi baik, aku tidur. Terus ibunya reply nih, apakah kamu tidak keluar untuk melihat-lihat pemandangan? Besok lihat dulu. Terus anaknya bales, sekarang pergi makan, aku sedang berkeliling. Kemudian pesan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024. Ini saat tragedi itu ya guys. Nah di sini sang ibu mengirimkan pesan yang mengatakan, apakah kamu di langit atau apakah kamu di darat? Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pesan dari ibu bersama dengan anaknya. Sementara itu, media Chosun melaporkan bahwa pada tanggal 29 di Bandara Muan, sang ibunda menangis nih guys sambil megangi dadanya dan berkata, kamu bilang kita akan mengadakan pesta ketika aku berumur 60 tahun. Tapi kemana kamu pergi sayangku? Mengapa kamu meninggalkan ibumu dan pergi duluan? Seharusnya aku memegang tanganmu sekali lagi. Seberapa panas dan menyakitkannya saat itu. Di sisi lain di sini ada A itu berusia 20-an dan tinggalnya ada di Gwangju. Nah untuk A dikatakan telah bertukar pesan kakak tol bersama dengan ibunya yang berada di pesawat sebelum insiden tersebut atau tragedi tersebut. Adapun untuk ibunya melaporkan situasi itu pada jam 9 pagi, di mana dalam pesan itu sang ibu menuliskan burung itu tersangkut di sayapnya dan gak bisa mendarat. Lalu A bertanya sama ibunya, sejak kapan itu terjadi? Terus ibunya mengirimkan pesan terakhir pada pukul 09.01 dan berkata, haruskah aku membuat surat wasiat saja? Terus A segera mengirim pesan dan mengatakan, apa yang kamu katakan? Lalu mengirim pesan lain pada pukul 09.37 dan menanyakan, mengapa aku nggak dapat menelponmu? Dan guys, masih di sumber yang sama, yakni Chosun, ada seseorang yang namanya adalah Kim Kyung-hak yang berusia 61 tahun. Nah untuk Kim, itu mengatakan bahwa pada tanggal 29 jam 09.48, dia meninggalkan pesan yang menanyakan tentang sang putri. Ia bertanya apakah putrinya telah tiba. Terus Kim berkata nih bahwa dia menelpon putrinya puluhan kali karena nggak ada kontak atau kayak lost contact gitu loh guys. Namun sayang, sang putri nggak menjawab.
Kim juga menambahkan bahwa setelah berita itu tersiar, hatinya sangat hancur. Dia juga mengungkapkan bahwa sang putri menghubunginya kemarin dan mengatakan bahwa ia sama ibunya akan segera naik pesawat. Sang putri bahkan mengirimkan foto dari ibunya yang diambil di bandara sebelum naik pesawat. Kemudian ada juga Kang Song Hoon yang usianya 60 tahun. Itu menangis nih guys di saat melihat pesan dari adik perempuannya yang bernama Kang Song Mi yang berusia 51 tahun, di mana sang adik berbicara di grup keluarga yang ada di Kakao Seoul tepat sebelum perjalanan. Adapun sang adik mengatakan, "Aku akan memberikan pakaian untuk ibuku. Aku membelinya untuk dipakai saat minum. Ibuku puas dan mengatakan pakainya cantik." Dan untuk informasi lebih lanjut, Kang Song Mi adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dan dikatakan bahwa ia telah mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Adapun sang kakak mengatakan bahwa sebagai putra tertua atau putra sulung, Kang Song Mi ini sudah seperti anak perempuannya. Dia juga mengungkapkan bahwa saat hari melakukan perjalanan, sang adik menelpon dan berkata, "Lain kali, ayo kita pergi jalan-jalan ke luar negeri bersama." Begitulah bagaimana cerita dari Kang Song Hoon sambil menyeka air matanya. Alright teman-teman, jadi kurang lebih itulah beberapa pesan-pesan terakhir dari korban pesawat Jeju Air yang dibagikan di beberapa media. Salah satunya adalah di Sport Chosun. Di sisi lain, belum lama ini muncul sebuah kisah yang memilukan nih guys, tentang fans dari Zero Base One atau yang dikenal sebagai Zeros yang disebut menjadi salah satu korban pesawat Jeju Air saat berpergian ke Thailand untuk menghadiri acara Asia Artist Award. Jadi, menurut sebuah unggahan di sosial media, penggemar itu sedang dalam perjalanan dari Thailand dengan Jeju Airline setelah menghadiri acara penghargaan untuk mendukung grup favorit mereka. Unggahan tersebut lantas menjelaskan, "Ini nggak terkait dengan Shiny, tetapi aku ingin berbagi sesuatu setelah berpikir sejenak, karena tampaknya hal ini belum diketahui secara luas. Ada seorang teman dari seorang teman yang merupakan penggemar Zero Base One melakukan perjalanan ke Thailand untuk menghadiri Asia Artist Awards atau AAA, tetapi meninggal dunia dalam kecelakaan Jeju Air. Mereka mengatakan barang-barang mereka yang dipenuhi barang dagangan penggemar segera diidentifikasi. Silakan bergabung untuk menyampaikan bela sungkawa kepada yang telah tiada." Di sisi lain, Presiden Interim Choi Sang-mok itu sudah mengumumkan nih guys masa berkabung nasional Korea Selatan selama 7 hari hingga tanggal 4 Januari 2025 akibat tragedi tersebut. Dalam masa berkabung ini akan dibuka Space Memorial di 17 tempat termasuk di tempat kejadian, Jeonnam, Gwangju, Seoul, hingga Sejong. Dan semua kementerian, pemerintah daerah, dan juga lembaga publik akan mengibarkan bendera setengah tiang dan pejabat publik akan mengenakan pita duka. Dan sekarang juga sudah mulai terlihat di mana orang-orang mulai mendatangi Space Memorial. Di salah satu Space Memorial terlihat ada seorang ibu bersama dengan anaknya menempatkan mainan. Kepada wartawan, ibu itu mengatakan, "Aku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu karena orang termuda yang menjadi korban itu berusia sama dengan anak pertamaku. Aku sudah tinggal di Muan selama 20 tahun dan aku tidak percaya hal seperti ini terjadi di dekat rumahku. Ketika aku menjelaskannya kepada anakku, dia berkata dia ingin memberikan mainannya kepadaku. Jadi aku membawanya. Itu adalah mainan favorit anakku." Dan guys, sekedar untuk informasi tambahan, korban termuda dalam tragedi itu adalah seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang lahir pada tahun 2021 yang lalu. Sementara itu, ucapan bela sungkawa digelar dalam suasana tenang, di mana para pelayat yang mengunjungi tempat pembakaran dupa mengisi buku tamu satu persatu di bawah bimbingan staf di lokasi dan menyampaikan bela sungkawa dengan mempersembahkan bunga dan membakar dupa. Banyak pelayat yang juga menundukkan kepala dan menghapus air matanya. Dan atas tragedi tersebut, beberapa artis K-pop juga sudah melakukan penundaan terhadap aktivitas mereka. Selain IVE yang menunda promosi, ada juga J-Park yang telah membatalkan penampilannya yang akan datang di Tokyo untuk menghormati para korban. Agensi dari J-Park yaitu More Vision pada tanggal 30 Desember yang lalu mengatakan, "Pertama-tama, kami menyampaikan bela sungkawa yang terdalam dan simpati yang tulus kepada para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan yang terkena dampak kecelakaan pesawat yang malang pada tanggal 29 Desember. Kami informasikan bahwa penampilan J-Park di Pesta Hitung Mundur C'est la vie Tokyo yang dijadwalkan pada tanggal 31 Desember telah dibatalkan. Kami menyampaikan doa tulus kami untuk mendiam." Selain itu, J-Park juga sudah menanggapi situasi tersebut secara pribadi di sosial medianya, di mana ia mengatakan, "Mengingat kecelakaan Jeju Air baru-baru ini dan untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa, saya telah memutuskan untuk membatalkan penampilan saya. Bela sungkawa terdalam dan dukungan sepenuh hati saya sampaikan kepada semua orang yang terlibat dalam insiden tragis ini dan keluarga mereka."
Kemudian ada juga JYP Entertainment yang telah menunda perilisan konten proyek debut untuk boy group pendatang baru mereka yang bernama Kickflip. Mereka lantas memohon pengertian dari fans dan menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban atas tragedi tersebut. Well, sekali lagi Mimin juga mengucapkan turut berduka cita dan juga berbela sungkawa atas apa terjadi. Kita doakan semoga mereka yang telah pergi dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang tinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Amin. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sokim pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.